One, two, three, let's go! Hai Sobat BSI, balik lagi di BSI Pod Show, Podcast and Show. Bersama gue Rangga dan gue Xenia. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu kesenian yang ada di Indonesia nih Kasen. Kesenian apaan tuh? Kayak Sobat BSI yang bisa lihat nih, kita udah pakai merah-merah nih, gongsi-gongsi. Terus kita udah menyala banget. Menyala bangku. Oke, kita mau ngebahas apa sih hari ini Kasen? Kita mau bahas salah satu kesenian yang identik sama Imlek. Apa tuh Oke. kira-kira coba? Yang kakak tahu nih. Barongsai. Barongsai terus. Apalagi ya? Kan kakak yang Cina nih Kak. Saya nggak Cina betul. Oke, karena kan dari Imlek sendiri tuh kan kayak identik sama merah, barongsai, petasan juga nggak sih? Betul, petasan. Sama kue-kue. Kue Cina enak. Tapi kebetulan kita kedatangan narasumber yang ada di kesenian barongsai. Oke, denger-dengar dari sumber kita ini, dia juga udah sampai ke jenjang internasional. Wah, keren banget ya Kak. Betul, mau itu lomba ataupun show, dia tuh udah kayak, wah, udah banget dah. Pasti pengalamannya banyak banget gak Betul. sih? Gak usah lama-lama lagi, kita panggilin aja Kak. narasumber kita, Kak Novaldi. Tepuk tangan semuanya. Halo Kak. Halo Kak, Sehat Kak? puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Dia puji Tuhan Kak. Kakaknya sehat nggak kira-kira hari ini? Puji Tuhan juga deh. Gak bisa gitu dong. Alhamdulillah. Oke. Kakak bisa nih perkenalkan diri dulu ke sobat BSI kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novaldi Arya Darmawan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Margonda, program studi Sistem Informasi, semester 6. Oke. Anak sistem informasi kampus Margonda. Kita satu Margonda kampus lagi. nih. Bener Satu banget. kampus kita. Beda semester 2, 4, 6. Boleh lah kapan-kapan kita nongki-nongki. Oke, mulai aja kali ya. Kita mau nanya nih Kak, pengalaman pertama Kakak itu entah itu show ataupun langsung turnamen Kak di dalam dunia barongsai ini, Kakak itu di bidangnya apa sih? Apakah jadi barongsainya atau di musiknya? Kebetulan untuk sekarang ini saya di bidang musik barongsainya. Oke. Kalau di bidang musik sekarangnya Kakak nih mainin alat apa? Untuk sekarang karena sudah masuk di karir senior, jadi saya bermain di drum. Oh, senior. Senior. Sepuh. Tapi sebentar, tadi aku dengar kata senior. Berarti ada juniornya juga? Ada jenjang juniornya juga. Berarti udah berapa tahun nih kira-kira di dunia barongsai ini? Untuk karir profesional atau tanding pertamanya itu dimulai di tahun 2014. Oke. 14. Tingkatnya masih nasional. Tingkat nasional nih Sobat BSI. Itu show atau Enggak, kejuaraan? Sudah Kejuaraan. pertandingan atau kejuaraan. Oke, dapat peringkat berapa tuh di kejuaraan pertama tingkat nasional? Kebetulan itu dapat juara 1 di kategori tonggak. Widih, keren banget. Untuk Yang di rumah? pemainnya juga pemain kepalanya itu masih berkuliah di BSI juga. Oh, Jadi kita satu masih tim. aktif. Masih aktif. Masih aktif. Kalau boleh tahu tim apa tuh kan namanya? Untuk sekarang saya di tim Konga Indonesia. Itu namanya komunitas gitu ya? Ya. Oke. Itu latihannya di mana tuh Kak? Untuk latihannya itu biasanya kami di fasilitas umum di Erpetra Delonix di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Tuh, anak-anak Jaktim tuh, jangan taunya nongkrong di Tuan Air Graha. Tahu. Flyover. Betul apa ya Allah, masa gua nih. Wah sering ya. Nggak, Ini membernya sering sih. Sering lewatin aja. Oh sering lewat. Oke, selanjutnya Tadi kan kita Jenjang ngedengar juga ada nasional nih. jenjang-jenjangnya. Mm-mm. Kakak kan pasti ada baru-baru tuh pasti ada belajar-belajar dulu kan dari Betul, mula. betul. Itu kira-kira dari kapan sih Kak? Dan gimana caranya Kakak bisa kenal sama sama barongsai yang ini? lain. Iya, betul. Untuk dari kenalnya dulu aja kali ya. Mungkin dari kenalnya itu karena ketua tim kami itu kan masih keluarga besar juga. Jadi di aula itu di depan rumah itu sering ada latihan-latihan barongsai. Karena masih kecil, masih bocil-bocil gitu kan. Saya tertarik tuh. FOMO dia FOMO. Enggak apa-apa, bagus. Untung bukan pakai H. positif. Apa tuh? Oke, udah lanjut Kak. Karena tertarik aja kan ngeliat koko-koko atau cici-cicinya. Cece. Ngeliat saudara-saudara juga main.
Pertama-tama ya kita ngeliat-ngeliat aja kan. Jadi masih ya bocil ganggu gitulah. Yang lain yang sudah gede-gede pada latihan, saya cuma nontonin aja. Kadang-kadang bantu angkat-angkat barang biar kita dianggap gitulah, diajak gitu. Terus sampai akhirnya bisa masuk ke komunitas itu, Kayak gimana sosial cara official. sampai? Iya betul. Tiba-tiba Kalau masuk secara jadi officialnya kan mungkin kita nggak ada itu kan kayak penerimaan atau tanda tangan gitu. Cuma saya beranggapan itu di 2014 itu ketika saya bertanding pertama kali di tingkat nasional. Oke, itu pengalaman pertama dan sejarahnya Kak Valdi ini bisa jadi ada di sini bahkan. Oke, Jadi kalau masuk di tingkat internasional sendiri nih, kita mau tahu dong itu juara berapa, terus juga di mana, negara mana gitu. Negara pertamanya apa? Untuk pertama kali ikut itu di Singapura ketika masih umur 14 atau 15 tahun kan di 2017. Ya SMP. SMP kelas 1 atau 2 gitu. Masih umur 14-15 tahun gitu. Oh. Itu masih main kejar-kejaran ya? Iya, betul. Dari situ cukup deg-degan juga sih karena langsung ditunjuk untuk bermain drum sebagai leadernya itu. 14 tahun ke Singapura jadi leader di komunitasnya sendiri. Itu juara berapa kalau boleh tahu, Kak? Kalau untuk di Singapura itu kita masih di top 8, peringkat 8 besar. Keren banget tapi Itu udah loh keren banget, internasional. Dan untuk yang saya bermainnya yang paling topnya itu di Invitation di Thailand Open di 2018 dan 2019 itu tembus di top 4. Peringkat 4 dari 8, peringkatnya 2 kali lipat. Spesifik banget naiknya ya. Signifikan Di banget sih. tahun 2018 dan 2019. Di 2 tahun itu mentok di top 4 aja sih. Oke. Nah, terus juga dengar-dengar pernah ke Cinanya langsung nih. Ya, itu di Macau. Di Di Macau. tahun 2019 atau 2018. Itu Itu show atau kegiatan kayak atau kejuaraan? turnamen. Kejuaraan turnamen. Jauh-jauh banget sih mainnya nih. Ini warga Depok harus bangga karena ada ini apa komunitas. Komunitas yang kayak gini ada gitu loh. Jangan sampai kalian ngebuang-buang waktu cuman buat hal-hal yang nggak berguna ya guys. Tuh, buat adik-adik sobat BSI di rumah yang punya adik masih SMP nih, ajakin aja masuk ke komunitas barongsai Jangan nih. SMP, SD, jijelin aja nggak apa-apa. Betul. Izin aja suruh makan tuh barongsai. Oke, tadi kan kakak itu kejuaraan ya. Kalau misalkan show, Untuk show sih biasanya tim kami bisa diundang gitu atau di calling gitu kan. Biasanya itu untuk acara-acara pesta keluarga atau show Imlek. Untuk show Imlek seperti contohnya di tahun ini, tahun lalu dan tahun ini juga kita di Margo City full. Di Magor City. pantesan kayak pernah ngeliat Kayak gue ya. nonton dah. Wah, tapi kalau misalkan kakak nih nggak ada show atau nggak ada kejuaraan, itu kakak ngapain aja tuh sama tim? Kalau untuk tidak ada show dan kejuaraan, kami biasanya di satu kalender tahun itu kan semisal tahun ini 2024, kita biasanya ada organisasinya yang sudah mengatur acara atau jadwal pertandingan di tahun 2024 itu. Jadi tim kami biasanya memilih tuh di bulan mana aja yang mau kami ikuti. Jadi untuk persiapan karena tidak ada show dan pertandingan, kita untuk latihan di bulan yang kita ikuti untuk pertandingan di tahun ini. Berarti nggak ngegantung. Iya, ya. emang udah prepare Pasti beberapa ada. bulan buat pertandingan itu ya. Biar nggak dadakan juga. Karena preparationnya kan cukup lama ya. Kita bisa 1 bulan, 2 bulan. Karena pertandingan itu kan cuma 7-10 menit. Cuma preparation di belakangnya itu bisa lama banget. 10 tahun ada. Nggak mungkin kan tiba-tiba baru masuk langsung show kan nggak mungkin. Momen berkesan ada gak sih selama entah itu pertama kali show atau Pas udah beberapa kejuaraan. kali show perjuaraan yang paling berkesan, deh Berkesan buat banget Kak buat kakak Valdi? nih. Untuk yang berkesan itu di 2016 di Internasional Tavisa di Ancol. Sebagai Indonesia sebagai tuan rumah kan. Saya bermain di situ sebagai drum sebagai elite itu di umur 13 atau 14 tahun, masih muda banget. Jadi lead. Dan di situ ya dari itu dibantu juga sama senior-senior yang di samping saya sebagai pemain simbal dan gong. Dan di situ juga senangnya juga bisa masuk top 2 atau peringkat 2 internasional. Itu keren banget. Internasional. Masih SMP. Kayak aku SMP masih main Minecraft deh. Masih ngebangun rumah itu, bukan main barongsai. Aku masih main kejar-kejaran sih. Oke. Oke, aku mau nanya juga nih kak. Ini kan kakak udah ikut banyak show, banyak kejuaraan. Kira-kira kakak ini udah ke negara mana aja sih?
Untuk negaranya yang pertama Singapura, Malaysia, Macau, China, dan Thailand terakhir. Thailand. Itu sering tuh. Cukup sering sih, cuma untuk tahun ini kita masih belum internasional. Tuh kalau kakak udah kemana aja tuh negaranya? Ke Bojong. Betul. Bojong Gede, Bojong Penyot. Oh itu negara tuh ya? Iya, udah beda perbatasan. Soalnya kita ayam, betul. Mau nanya juga nih aku mau nanya juga nih, kan kalau ikut kegiatan-kegiatan kayak gini nggak mungkin kan nggak ada support system. Itu ada nggak sih support system, entah itu keluarga, orang tua, atau pacar, atau apa? Support system yang pasti sih mama, papa, keluarga, dan teman-teman satu tim yang terutama senior-senior yang masih ngedukung dan mimpin latihan juga. Oke. Ada nggak sih kata-kata buat orang tua dan atau orang-orang yang senior udah nih? ngedukung nih, Boleh ngomong udah nge-support. Untuk mama papa, makasih udah ngerawat dan ngejaga Aldi. Untuk senior-senior, makasih juga untuk bimbingannya dari karir junior sampai karir sekarang juga. Itu aja. Kok jadi melo ya? Anaknya gampang melo ya. Aku mau nanya tips buat dari Kak Valdin buat orang-orang yang mau nerusin juga di bidang ini gitu. Tapi mereka kayak nge-stuck awalnya pengen tapi ntar dulu deh. Bukan gitu. Bidang dia gitu, tapi mau nyoba gitu loh. Tapi nggak berani juga. Terus juga dia milihnya buat yang jadi barongsainya gitu. Biasanya karena saya di bidang musik sih, karena kan awal-awal itu pasti kan masih bingung untuk belajarnya. Untuk belajar itu sih biasanya kita masih basic-basic bisa belajar sendiri. Dan sekarang ini kan masih ada YouTube itu. Karena YouTube itu bantu banget kan ketika ada turnamen internasional, kita bisa ngeliat tuh dari segi permainan barongsainya, musiknya. Jadi kita bisa lihat dan contoh juga. Tapi untuk contohnya itu jangan sampai 100% banget. Biasanya kita amati, tiru, dan modifikasi sih. Oke. Nah, untuk ritmenya itu emang udah ada standarnya atau bikin sendiri sih? Atau boleh bikin sendiri gitu, ngasal gitu. Ada dasar-dasarnya itu biasanya sudah internasional. Biasanya kita hanya minor-minornya aja kita ganti-ganti. Biasanya bisa digabung dengan variasi musik yang lain. Berarti bisa dikreasikan sendiri Ya, ya? misalkan internasional dung tak gitu jadi modifikasi kayak tak gitu. Oh, kita tak ya? Nggak tahu sih, ngasal Kak. Aku juga mau nanya nih Kak, kakak kan ikut kegiatannya ibarat kata di bidang ini udah banyak gitu ya? Udah bertahun-tahun. Ada nggak sih dari kampus itu nge-support kakak di bidang ini? Betul. Dan apresiasi apa sih yang udah dikasih sama kampus? Untuk support dan apresiasinya di bidang ini, sebelum masuk kuliah itu kan dapat info dari BSI kan. Kalau BSI itu menerima beasiswa. Dan biasanya itu kan beasiswa itu hanya akademik aja. Kita dari raport, kita dari SMA atau SMK, dari semester 1 dan 5 kan biasanya. Di BSI itu dapat info kalau kita dapat beasiswa non-akademik. Oh, langsung daftar tuh? Ya, saya coba apply kan. Dari admin di kampus Margonda, karena saya daftarnya di kampus Margonda. Langsung dihubungin juga. Di itu sih dikasih tahu adminnya. Biasanya udah ikut kejuaraan mana aja di Lisin. Dan senangnya itu pas waktu itu dapat beasiswa 100%. Untuk Itu Berarti tinggal datang doang ke kampus ya? udah cincai. Jadi di semester 2-nya itu cuma bayar sedikit banget lah. Karena dari semester 1-nya udah dapat beasiswa. 100%. Gila sih. Menguntungkan banget Betul. ya sih. Buat sobat BSI di rumah yang punya prestasi baik akademik ataupun non akademik, bisa banget nih daftarkan diri kalian ke BSI karena bisa dilihat dari salah satu contoh narasumber kita hari ini nih. Itu Dia dapat non-akademik dapat beasiswa 100%. Oke. Mungkin mau nanya selanjutnya apa yang memotivasi Kak Valdi buat terjun ke dunia barongsai selain karena ngeliat aja nih pas kecil. Kayak FOMO dong ngeliat kayak tertarik. Ada gak sih yang ada nggak? Yang bikin motivasi, yang bikin dorongan terdorong? buat nerusin terus gitu. Untuk motivasinya sih karena dari awal sudah senang dengan barongsainya. Dan dari awalnya pun juga tertariknya bukan untuk hanya show-show aja kan. Karena untuk kompetitifnya di pertandingan awalnya itu sih cuma ya nggak kebayang lah bisa juara nasional, ikut internasional. Karena untuk sekarang kan juara nasional mungkin udah komplit. Jadi pengennya sih untuk yang sekarang ini dan selanjutnya bisa jadi
top pertamanya di internasional atau juara. Terakhir nih Kak, kesan pesan di acara ini, kesan pesan buat Sobat Besi yang dia tuh cuman bisa di bidang non akademik. Untuk Sobat Besi, untuk yang berprestasi di bidang non akademik, jangan takut untuk coba apply ke admin kampus kalian yang terdekat, karena dari non akademik itu juga kita bisa mendapatkan beasiswa yang cukup lumayan, bahkan sangat-sangat lumayan. Bukan lumayan lagi, bukan cukup lagi, menguntungkan banget. Yeah. Oke, sayangnya nih Kak, kita udah di penghujung acara pada hari ini. Gak berasa banget Gak berasa banget ya. Tiba-tiba udah nyampe closing. Betul, masih banyak yang mau kita tanyain padahal nih. Tapi di backstage bisa lah ya. Betul. Mungkin nanti bakal open just tip aja nih sekalian ke internasional. Bisa jadi bisnis. Bener banget. Paling ditahan Becikoy. Oke, terima kasih kepada Sobat Besi yang sudah nonton, dan juga terima kasih ke Kak Valdi udah datang pada hari ini. Makasih banyak, dan sekian dari kita, dan dadah. Jadi BSI Pod Show berikutnya. 1, 2, 3, let's go.